Ya, halo semua. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan sebuah diskursus mengenai problem pengetahuan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dan juga rekan-rekan saya. Nama saya sendiri adalah Ikhlas Saputra, ada rekan saya Adre Manggala, terus juga ada Alfarizi Herianto, Iqbal Muhammad Kamil, Muhammad Afzah, Ikhlas Saputra, dan itu nama saya. Dan yang terakhir Taufik Syirat. Selanjutnya, sebelum masuk ke pokok bahasan, saya ingin sedikit memberi gambaran gitu mengenai kerangka materi yang akan dibawakan. Kami menjadikan bahasan mengenai problem pengetahuan ke dalam 6 subbahasan. Yang pertama ada apa itu pengetahuan, kedua justifikasi pengetahuan yang mencakup justify true belief, ketiga ada rasionalisme, yang keempat ada empirisme, yang kelima ada problem pengetahuan sendiri, dan yang terakhir kesimpulan. Gitu. Langsung saja menepi ke pokok bahasan pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, gitu, yaitu mengenai apa itu pengetahuan. Apa sih sebenarnya pengetahuan? Selubung kebenarankah? Cara berpikirkah? Kepastian yang agungkah? Justifikasi interpersonalkah? Kepercayaan, keandalan, atau bahkan rasionalitaskah? Kita sebagai manusia punya semacam dorongan untuk menyusuri term pengetahuan itu sendiri gitu. Terlebih dalam latar kefilsafatan gitu. Awam baginya bergeluh kesah dengan wejangan bertematis berpengetahuan gitu. Namun apakah kita benar-benar tahu gitu? Apa itu artinya tahu? Arti sejatinya berpengetahuan dalam konteks diskursus filsafat gitu. Menurut Plato sendiri, pengetahuan itu merupakan justified true belief. Atau true di sini atau benar di sini mengacu seringkali merujuk pada penggandaan akan pernyataan yang menjadi benar hanya jika pernyataan tersebut berkorespondensi gitu dengan realitas yang ada gitu. Banyak filsuf setuju bahwa kita tidak dapat mengetahui apa yang salah gitu. Sebab apapun yang ada di relung kelana pikiran kita, itu semua memiliki benturan unsur nuansa yang berasal dari realitas di sekitar kita gitu. Kemudian belief di sini merujuk pada suatu posisi integritas diri dalam sebuah preposisi gitu. Semacam attitude proporsi perawalan di atas asumsi gitu. Dalam mengais sebuah pengetahuan, kita selalu punya fondasi awal, selalu itu. Starting point. Yang selalu berlatar pada gemerlap kepersonalan terhadap persoalan gitu. Kemudian justifikasi di sini melingkup pada alasan merinci mengenai perkenaan terhadap belief tersebut gitu, yang diperkokoh fondasinya oleh bukti-bukti yang dimiliki seorang gitu. Di antara jeda ketidaktahuan, ada sebuah upaya instrumentasi hubung antara diri dan dunia luar. Hal inilah yang menjadikan justifikasi adalah komponen penting dalam berdirinya sebuah pengetahuan gitu. Jadi kata Bapak Socrates tuh, pengetahuan itu adalah kepercayaan yang benar disertai dengan daftar menu alasan. Selanjutnya, jadi kayak berlanjut ke basis pertanyaan selanjutnya gitu. Jadi apa yang dapat kita ketahui gitu? Seringkali penggunaan kata to know merujuk pada suatu pemahaman akan fakta yang ada gitu. Sebuah pengantar ke dalam ranah sumber pengetahuan. Entah itu pengetahuan tentang individu, seperti halnya penggalan Adre tahu tentang Faiz, atau tentang bahasa, seperti Dante mengetahui kosakata jorok dalam bahasa Jepang. Atau bahkan perihal tempat, seperti Itbah mengetahui spot wisata paling ajib di Pekalongan gitu. Tetapi, apa yang kita maksud ketika kita bilang seseorang tahu sesuatu gitu? Perhatikan dua kalimat ini. Itbah mengetahui bahwa di Tanah Abang terdapat penjual batik Kalongan versus Itbah percaya bahwa di Tanah Abang terdapat penjual batik Kalongan gitu. Terdapat distingsi kuat gitu di antara dua kalimat tersebut yang terletak pada aju banding berpengetahuan melawan mempercayai gitu. Kekontrasan yang terproyeksikan oleh satu kata tersebut, padahal cuma satu kata loh, membangun asumsi dasar tentang pengetahuan yang benar gitu. Kalimat pertama mempromosikan bahwa ketika kita mengetahui sesuatu, hal itu harus sepenuhnya benar. Pada kalimat pertama, rujukan basis pernyataan tersebut bermuara pada pengalaman aktualnya saat di Jakarta, si Iqbal gitu. Dia sempat pergi ke Tanah Abang membeli batik untuk acara rapat organisasinya gitu. Dan di sana ternyata terdapat banyak penjual batik Pekalongan gitu. Sedangkan dalam kalimat kedua, si Iqbal ini belum sempat gitu pergi ke Jakarta karena masih terpongkal dengan predikat santri gitu, terjebak dalam pesantren sembari membaca Nietzsche gitu. Saat itu ia hanya berasumsi gitu bersama kawannya tentang Tanah Abang gitu yang didesas-desuskan menjual berbagai cenderamata dari berbagai daerah gitu. Jadi lalu Iqbal berasumsi gitu, percaya bahwa di Tanah Abang terdapat batik Pekalongan gitu. Jadi dalam mengetahui sesuatu, kita sudah pasti benar kalau kita mengetahui sesuatu. Sedangkan ketika kita mempercayai sesuatu,
itu bisa jadi salah ataupun benar gitu. Ketika sang mengetahui tentang fakta, beberapa kondisi mesti terangkul gitu. Sebuah preposisi yang mana sang pengetahu tidak mempercayainya, maka preposisi tersebut tidak dapat menjadi atau menyingkap fakta yang diketahui oleh sang pengetahu gitu. Untuk mengetahui sesuatu, mengetahui fakta tentang sesuatu, beberapa kondisi gitu mesti terangkul gitu. Jadi itu ada aspek-aspek gitu yang dirujuk gitu. Ada 3 gitu, yaitu kondisi kondisi truth, belief, dan justifikasi gitu. Dan barulah bisa dikatakan seorang memperoleh pengetahuan faktual gitu. Next slide. Perihal bagaimana gitu. Maaf sebelumnya. Perihal bagaimana gitu. Gilbert Ryle berpendapat bahwa mengetahui bagaimana cara melakukan sesuatu adalah hal yang berbeda dengan mengetahui fakta tertentu gitu. Gak peduli berapa banyak yang kita tahu tentang berenang, katakanlah tidak bermuara pada pengetahuan kita tentang tahu cara untuk berenang gitu. Di antara realm distingsi tersebut gitu, pemikir lain berpendapat bahwa mengetahui bagaimana melakukan sesuatu sama halnya dengan mengetahui tindakan partikular untuk melakukan suatu tindakan. Jadi, baginya untuk mengetahui bagaimana cara untuk berenang, sesimpel mengetahui tindakan partikular yang mengarah pada cara untuk berenang itu sendiri gitu. Semua ungkapan yang ada mengenai pemerolehan pengetahuan seperti how, why, where, who adalah dasar formula yang sama gitu yang mengacu pada varietas dari knowing that gitu. Mungkin sekian aja dari saya gitu. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Ya, untuk yang selanjutnya saya akan mencoba membahas tentang justified true belief itu sendiri. Sebenarnya tadi materi ini sudah sedikit dijelaskan oleh Ikhlas ya, tapi saya akan mencoba menambahkan beberapa saya. Jadi justified true belief ini teori atau metode yang digunakan untuk mencari suatu pengetahuan gitu. Ya, ini adalah pengetahuan itu sendiri gitu. Suatu pengetahuan atau knowledge bisa dibilang itu pengetahuan jika memenuhi kriteria dari justified true belief ini gitu. Jadi ya kita bisa bilang gitu, kita pertama kita harus believe akan sesuatu gitu. Tapi belief ini bisa salah gitu. Jadi kita butuh justifikasi gitu. Kita harus butuh dengan bukti-bukti yang kuat sehingga tidak ada bukti-bukti yang bisa mengcounter itu lagi gitu. Setelah kita sudah menjustifikasi kepercayaan tersebut dan benar, maka kepercayaan itu baru bisa dibilang sebagai pengetahuan. Seperti yang sudah ada di sini ya, sudah ada tulis P percaya akan X, P menjustifikasi X, X benar dengan sesuai dengan kenyataan gitu. Jadi X ini sesuai dengan realita dan X ini baru bisa dibilang sebagai pengetahuan. Ya contohnya misalnya saya percaya bahwa Kansas menjual nasi goreng, dan emang di Kansas itu emang menjual nasi goreng gitu. Dan bagaimana saya harus mengetahui bahwa Kansas itu menjual nasi goreng? Ya kita harus menjustifikasi hal tersebut. Bisa next slide. Nah, posisinya seperti ini tadi. Truth, belief, dan di tengah-tengahnya bisa setelah justifikasi baru disebut sebagai pengetahuan. Ya seperti tadi beliefnya itu saya percaya bahwa di Kansas menjual nasi goreng dan di Kansas itu misalnya tidak menjual nasi goreng gitu, salah gitu ya. Belief itu bisa salah makanya. Jadi butuh justifikasi. Nah, ya seperti posisi yang ada di sini ya. Jadi belief dan truth itu butuh justifikasi, setelah justifikasi maka bisa dibilang sebagai pengetahuan. Baiklah, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Afzal. Saya akan menjelaskan apa itu rasionalisme. Rasionalisme itu merupakan aliran filsafat yang menggarisbawahi pentingnya intelektualitas dan penalaran deduktif. Ini digunakan sebagai sumber dari pengetahuan atau penarikan kesimpulan. Jadi segala sesuatu itu berasal dari intelektualitas dan penalaran deduktif, yang semuanya itu berangkat dari pemikiran manusia. Ya, itu adalah ide utama dari aliran rasionalisme. Kenapa disebut rasionalisme? Ya karena rasionalitas itu ya penggunanya akal ini dijadikan nomor satu, baik itu sebagai sumber pengetahuan
atau juga penarikan suatu kesimpulan. Jadi itu juga menjadikan sebuah landasan yang kuat bahwa segala segala sesuatu yang ada di dunia ini dalam hal ini memang harus dimengerti melalui intuisi. Di sini disebutkan ada beberapa proposisi itu bisa diketahui oleh kita. Bisa kita pahami gitu ya melalui intuisi. Dan sedangkan yang lain ini bisa diketahui melalui sesuatu yang kita sebut deduktif reason tadi. Ada penalaran deduktif melalui berbagai argumen yang valid. Yang itu juga sebenarnya dari proposisi-proposisi yang diintuisikan. Maka kembali lagi kepada peran serta dari nalar manusia. Selanjutnya, Faiz. Ya, empirisme. Empirisme adalah sebuah aliran dalam filsafat yang mengutamakan observasi atau pengalaman indrawi ya sebagai sumber pengetahuan. Jadi dalam empirisme ini rasio itu hanya berperan mengoperasikan dan menginferensinya. Atau kalau seperti yang disebutkan oleh John Locke, manusia itu lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa, bagaikan sebuah kertas kosong gitu. Jadi atau dalam bahasa Latinnya tabula rasa. Jadi seperti yang dikatakan John Locke dalam bukunya ya, An Essay Concerning Human, saya kutip ya, all ideas come from sensation or reflection. Let us then suppose the mind to be, as we say, white paper, void of all characters, without any ideas. How comes it to be furnished? Whence comes it by that vast store which the busy and boundless fancy of man has painted on it with an almost endless variety? Whence has it all the materials of reason and knowledge? To this I answer in one word, from experience. Nah, contoh dari rasionalisme ini seperti kita itu belajar jalan di waktu kita kecil, waktu kita masih bayi, dengan diajarin oleh orang tua kita gitu, dipandu, tangan kita sambil dipegangin, terus kita belajar jalan, kita belajar dan belajar, pada akhirnya kita bisa jalan seperti manusia pada umumnya. Ya, silakan dilanjut slide selanjutnya. Ini saya syarat ya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang problem pengetahuan itu sendiri. Sebelumnya teman-teman kan sudah dijelaskan ya mengenai empirisme dan rasionalisme sebagai mekanisme yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan itu sendiri. Sekarang giliran saya membahas lebih jauh mengenai kedua aliran ini dalam epistemologi dan bagaimana sih itu bisa menyebabkan sebuah permasalahan dalam upayanya memperoleh pengetahuan. Jadi sederhananya tuh permasalahan ini datang dari anggapan bahwa pendapat belakangan ini mengatakan bahwa semua ide kita itu tumbuh berasal dari pengalaman indera. Para rasionalis yang mencoba menyangkut ke sini punya pendapat bahwa banyak kok pengetahuan yang melampaui sense experience dan reflective sense. Contohnya tuh kayak matematika, mungkin matematika, logika itu kan melampaui sense experience ya, sama reflective sense. Jadi nggak bisa telisik lebih jauh di masa lalu apakah itu benar atau segala macamnya. Tentunya nggak bisa karena itu ada udah dari sananya kalau bahasanya. Selanjutnya sebelum langkah lebih jauh nih perlu ditekanin bahwa permasalahan itu bermula dari beberapa filsuf sebenarnya, filsuf yang mendistingsikan sense persepsi sama dari akal itu sendiri. Sebelum kayak utamanya ini filsuf-filsuf itu pionir itu ya pionir dari dua paradigma empirisme dan rasionalisme itu sendiri. Yang pertama rasionalisme itu kan dipionirkan oleh Descartes dengan
pemikirannya yang devil itu, yang bawa realitas tuh udah dikontrol segala macam sama evil, dan itu membuat kita nggak bisa berpegang sama realitas. Pengetahuan tuh harus, tanpa pengetahuan yang benar itu nggak boleh ada keraguannya. Sedangkan pada yang satu lagi tuh empirisme itu dikatakan oleh John Locke, dan kedua tokoh ini tuh nggak ngambil posisi secara sepenuhnya gitu dalam teori-teorinya tuh ada di mana dikala itu dalam mengemukakan teorinya, kedua tokoh ini kayak nyemplung sebagian menggunakan teori dari lawannya tersebut. Terus permasalahan certainty, yaitu kepastian. Para rasionalis dan empiris itu sama dalam mengatakan bahwa scientia atau yang disebut sebagai kepastian yang luhur gitu, yang nggak bisa yang pasti itu dibutuhkan dalam memperoleh suatu pengetahuan. Jadi pengetahuan itu dikatakan benar jika ada scientianya. Bagi rasionalis sendiri, scientia hanya dapat diperoleh melalui intuisi dan deduksi. Nah, karena mereka mengatakan bahwa scientia itu dapat didapatkan dari dua hal tersebut, dan mereka terbatas dalam upayanya itu, kebenaran itu nggak boleh ada keraguannya, maka ya mereka intuisi dan deduksi, dan itu menyebabkan kebenaran mereka tuh hanya terbatas pada matematika dan logika. Sedangkan kalau empirisisme itu nggak demikian. Dalam upayanya itu mereka menggunakan metode deduksi, dan deduksi itu ya bukan berarti nggak bisa mengatakan kebenaran itu sendiri, tapi kalau menurut David Hume itu sendiri, salah satu tokoh empirisis, mereka nggak mengatakan kebenaran yang kokoh, yang total absolut gitu, tapi justru sesuatu itu bakal terus berubah. Dalam artian bukan berubah secara keseluruhan, tapi karena kita merenggut realitas terbatas itu, keterbatasan pengetahuan itu, jadi melalui eksperimen-eksperimen dengan metode tertentu, ya kebenaran itu ya dihasilkan dari situ, dan nggak transcend gitu, nggak selalu selamanya rigid. Next slide. Jadi posisi kelompok kami dalam diskursus ini adalah empiris. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut kenapa apa alasannya kita empiris, bisa dilihat dari kesimpulan dari problem pengetahuan. 1. Dalam prosesnya mencari pengetahuan, manusia akan menggunakan inderanya untuk merefleksikan fenomena di sekitarnya. Jadi, tidaklah mungkin manusia memiliki pengetahuan bawaan atau hanya menggunakan rasio untuk memperoleh pengetahuan. Itu mempertegas posisi kami di empiris. Lalu, jika hanya mengandalkan rasio, besar kemungkinan ide tidak akan berkorespondensi dengan kenyataan. Karena lebih logis jika manusia meresapi alam sekitar dalam memperoleh pengetahuan. Lalu, kepastian tidak dapat diraih dalam bidang pengetahuan karena adanya keterbatasan dari kapasitas manusia dalam berpikir, merasa, dan menyerap. Secara teori, sesuatu yang lebih benar akan menyalahkan posisi pengetahuan yang sebelumnya dianggap benar. Jadi, sesuatu yang lebih benar itu biasanya akan seperti seperti mulai benar mengevaluasi. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dari setiap periodisasi waktu, akan terus adanya evaluasi dari setiap hasil pengetahuan itu sendiri. Ini merupakan ciri empiris karena kita akan sangat sangat berkutat dengan pengalaman. Jadi
Disitulah jadi disitulah posisi kami. Lalu parameter untuk menjustifikasi dari justifikasi tidaklah baku karena bersifat relatif. Jika suatu teori tidak dapat dibuktikan melalui penelitian empiris, pasti akan melalui kesepakatan bersama untuk mengatakan sesuatu itu benar. Sedangkan dalam pengetahuan, kebenaran tidak akan bersifat final. Jadi, suatu hal dianggap mendekati kebenaran jika benar, atau berkorespondensi dengan kenyataan pada masa itu dan sahih secara formal. Sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami mengenai problematika pengetahuan gitu. Mengenai hal yang mau ditanyakan, nanti langsung saja tanyakan, dimasukin di kolom komentar gitu. Sekian, terima kasih.